Kemudian tentang diampuninya dosa seorang yang baru masuk Islam dari segala dosa-dosanya. Ini terkait dengan hadis masuk Islam yang Amr ibn al-As radhiyallahu an. Amr ibn al-As. Amr ibn al-As ketika masuk Islam dia mengatakan, ya Rasulullah, saya mau masuk Islam tapi dengan satu syarat. Apa? Syaratnya adalah agar semua dosa saya yang lalu diampuni. Dia minta seperti itu. Mungkin tidak, dosa-dosa saya yang lalu-lalu dimaafkan. Maka jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ama tadri ya Amr annal Islam yajubbu ma qablahu?" Apa kamu tidak tahu wahai Amr bahwa Islam ini menutupi dosa-dosa yang lalu? Nah, di sini kita juga mengambil faedah bahwa jika orang kafir kemudian dia masuk Islam, Allah maafkan semua dosa-dosanya yang lalu, apapun itu bentuknya. Dia pernah zina, pernah makan babi, minum khamr, ya, judi, dan semua dosa-dosa itu, durhaka kepada orang tua, apapun bentuknya, diampuni dosanya, termasuk perbuatan syirik yang pernah dilakukan, dimaafkan dengan dia masuk Islam, dengan mengucapkan syahadat. Maka apalagi seorang muslim yang tobat dari dosanya, ya, apalagi seorang muslim yang tobat dari dosa-dosanya. Mustahil orang kafir dengan beragam maksiat yang dosa yang dia lakukan lebih dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ketimbang seorang muslim yang kesandung-sandung dengan dosa dan maksiat. Ya, jangan sampai ketika kita merespon orang mu'allaf yang baru masuk Islam dari agama non muslim, kita meresponnya dengan luar biasa, dengan 6 tangan terbuka, tapi kepada seorang muslim yang baru hijrah kita menutup diri, bakhil terhadap kemungkinan taubatnya dia. Lah, jangan seperti itu. Buka diri kita seluas-luasnya. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Allah Tawwabur Rahim. Allah Maha menerima taubat. Allah Maha penyayang. Allah Al-Ghaffar, Al-Ghafur, Maha pengampun. Kapan mau taubat? Setiap saat. Kalau saya kesandung dosa yang sama, maksudnya seorang muslim nih, kesandung lagi satu dosa, taubat. Kesandung lagi satu dosa, taubat. Nanti kemudian orang itu berpikir, apa kamu enggak bosan? Apa kamu enggak malu sama Allah? Tobat dosa lagi, tobat dosa lagi, tobat dosa lagi. Pernah hal ini disampaikan kepada Imam Al-Hasan Al-Basri. Kata Imam Hasan Al-Basri, itu adalah bisikan setan. Itu adalah bisikan setan yang membisikkan ke dalam hatimu, kamu enggak malu sama Allah, tobat dosa lagi. Sudahlah, kalau sudah seperti itu, sudah terlanjur basah dengan maksiat, basah terus saja deh. Ya, jangan lagi tobat-tobat seperti ini tobat gak benar. Ini bisikan syaitan. Jangan pernah bosan dari tobat, karena Allah tidak akan pernah bosan mengampuni dosamu selama kamu tidak pernah bosan untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan bosan mengampuni dosa-dosa kita selama kita tidak pernah bosan untuk memohon ampun kepada Allah dari dosa yang sama yang kita kesandung di dosa itu. Kita harus pahami itu. Harus pahami ini. Kecuali syirik. Hati-hati dengan syirik. Hati-hati dengan syirik. Karena syirik ini membatalkan syahadat. Syirik membatalkan syahadat. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Juga di antara kehebatan Islam, bukankah non muslim, apapun latar belakangnya, dia ketika di masa kekafirannya pernah berbuat baik, mungkin pernah ngasih makan binatang, mungkin nyambung silaturahim, mungkin memberi sedekah sana sini, membantu kebaikan, ikut andil dalam hal-hal kebaikan. Terus ketika dia masuk Islam, bagaimana nasib amal baik yang pernah dilakukannya? Hal ini pernah ditanyakan oleh Hakim bin Hizam radhiyallahu an kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hakim bertanya, ya Rasulullah, dulu di masa jahiliyah saya ini sering silaturahim, sering sedekah, sering bantu orang. Nasibnya amal saya dulu gimana ya Rasulullah? Jawaban Nabi SAW, dan hadis ini sahih dalam Bukhari, dalam Sahih Bukhari, juga dalam Al-Adabul Mufrad dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Nabi SAW bersabda, aslam ta'ala ma aslafta minal khair. Semua kebaikanmu yang dulu kamu lakukan itu sudah diislamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Dosanya dihapuskan jadi 0
Semua catatan kebaikan yang pernah dilakukan di masa kafirnya dulu dicatat kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah.